Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khususnya para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa dalam membahas bagaimana cara kita menitipkan ilmu hikmah pada seorang manusia. Beberapa bulan yang lewat saya telah menjelaskan bagaimana cara menitip ilmu hikmah pada sebuah benda. Nah, sekarang dalam kesempatan ini saya lanjutkan sesuai dengan rencana beberapa bulan yang lewat untuk menitipkan ilmu hikmah kepada seorang manusia. Manusia misalnya istri kita atau anak kita, orang tua kita, saudara kita misalnya tidak memiliki ilmu hikmah di saat terjadinya keributan atau adanya suatu yang sangat membahayakan bagi keselamatan orang-orang yang kita cintai, misalnya ada perampokan, pencurian, pembegalan dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu musibah yang tentunya kita tidak ingin untuk menemukan hal-hal yang membahayakan bagi kita semua. Namun di balik itu semua kita tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi pada diri kita pada masa-masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita perlu mengisi zahir batin kita itu dengan berbagai macam ilmu hikmah, yang terutama sekali adalah ilmu-ilmu hikmah yang kita terima lewat pengijazahan orang-orang yang benar-benar kita akui kesolehannya, kita akui bahwa apalagi orang tersebut bukan hanya soleh namun memiliki karomah yang cukup kita kenal, kita saksikan, seperti dulu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor adalah salah satu guru yang benar-benar bukan hanya seorang ulama syariat, namun beliau itu adalah seorang ulama yang benar-benar soleh sehingga memiliki karomah yang cukup tinggi dan disaksikan bukan hanya di Lombok ini, bahkan sampai di luar Lombok, di luar negara kita Republik Indonesia. Itulah karomah-karomah yang pernah terlihat pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang disaksikan oleh warga jamaah masyarakat kita
pada hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan tidak itu juga di saat beliau itu sudah pindah alam. Kita tidak mengatakan beliau itu meninggal dunia, namun beliau itu pindah alam. Karena kalau para wali Allah atau para rasul-rasul Allah, terutama sekali para nabi-nabi Allah, beliau-beliau itu adalah pindah alam. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang soleh, yang benar-benar soleh, khususnya kepada kesolehan guru besar kita yang kita lihat pada masa hayat beliau itu tiada tertandingi kesolehan beliau. Kita lihat 24 jam beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat beliau itu mengajar, sambil beliau itu berwirid, membaca asma-asma Allah, kita saksikan selalu memegang tasbih dan berwirid, terus berwirid sampai seterusnya. Bahkan di dalam hati beliau pun juga tetap berwirid, sehingga di dalam beliau itu saat istirahat berbaring, hati beliau itu tetap berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul Allah. Itulah dia para wali-wali Allah itu, orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah putus untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat bersyukur sekali sebagai warga Nahdlatul Wathon atau warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah memiliki guru yang memiliki suatu keistimewaan karomah, menjadi seorang Sultanul Aulia, yang kita hanya mendengar cerita bahwa beliau itu adalah Sultanul Aulia karena kita itu tidak menjadi seorang auliaullah, sehingga kita hanya bisa mendengar cerita dan cerita bahwa bagaimana ketinggian dari guru besar kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ilmu-ilmu hikmah itu bisa dititip kepada orang yang kita cintai di saat terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti ada perampokan, pembegalan, pencurian atau keributan-keributan yang menyebabkan bahaya terhadap jiwa seseorang yang kita cintai itu, maka bisa kita menitip ilmu hikmah yang kita miliki itu. Namun di sini ada cara-cara khusus yang harus kita lakukan. Misalnya kita umpamakan ini adalah seorang manusia. Nah ini, jadi ini seorang manusia, kita suruh menghadap, artinya membelakangi kita. Nah, misalnya ini anak kita suruh dia membelakangi kita, karena ada misalnya kita lihat pembegalan di jalan raya, langsung kita cepat menyuruh anak kita itu menghadap ke sana, artinya membelakangi kita, berdiri seperti ini. Lalu kemudian kita baca ilmu hikmah yang akan kita titip kepada anak kita itu. Lalu kita pegang pundaknya seperti ini dan bacakan ilmu hikmah yang akan kita titip kepada orang tersebut, atau anak kita, teman kita, istri kita, orang tua kita. Lalu setelah kita baca, tentunya sebelum kita membaca itu kita harus niatkan untuk menitip, misalnya benteng Abdul Majid atau benteng Imam Subli atau asma benteng apa misalnya, atau asma-asma yang lain, misalnya juga
jubah putih, semak jubah putih dan sebagainya. Jadi tergantung kita meniatkan mana ilmu hikmah yang kita titip kepada orang yang bersama kita itu. Lalu setelah kita niatkan itu, baru kita baca wirid tersebut dan kita pegang. Nah ini, pegang pundaknya sambil membaca wirid tersebut. Lalu kemudian setelah selesai bacaan tersebut, kita tiup dari ujung rambutnya, dari atas sampai bawah ujung kakinya. Nah itu caranya. Jadi secara otomatis ilmu hikmah yang kita niatkan itu sudah ada pada orang yang tempat kita menitip itu. Dan pada kita juga yang memiliki ilmu hikmah itu tetap ada, tidak hilang. Tidak seperti kita menitip misalnya sebuah benda, kita titip kepada orang, benda itu kita tidak ada pada tangan kita, sudah dititip pada orang. Lain halnya dengan ilmu hikmah. Jadi kalau ilmu hikmah itu yang ada pada diri kita itu tetap ada, walaupun kita sudah menitip ilmu hikmah itu kepada seseorang yang kita tempat kita itu menitip ilmu hikmah tersebut. Nah itu kalau tempat kita menitip ilmu hikmah itu pada seorang. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya banyak orang? Nah banyak orang misalnya 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu juga punya cara tersendiri. Namun ini dulu satu orang. Nah satu orang tempat kita menitip. Nanti bagaimana caranya kalau lebih dari satu orang. Nah itu tentunya insya Allah begitu kita sudah menitipkan ilmu hikmah tersebut kepada orang tersebut, insya Allah orang itu juga akan aman dari pembegalan, perampokan maupun kezaliman yang akan dilancarkan oleh seseorang kepada kita maupun teman kita tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena kita itu sudah berdoa dengan menggunakan ilmu hikmah yang nyambung kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang soleh. Nah, dan kita tetap tentunya dalam mengamalkan, istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang telah kita terima itu. Itu sebabnya dulu pesan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus agar kita itu kalau menerima ilmu hikmah harus kita amalkan secara istiqomah. Nah, ini. Jadi kita amalkan secara terus-menerus setiap hari, setiap malamnya, sesuai dengan ketentuannya. Misalnya ketentuannya harus diamalkan setelah sholat subuh, ada yang setelah sholat maghrib saja, ada yang maghrib dan subuh, tergantung ilmu hikmah yang kita terima itu. Nah itulah kita artinya mengamalkan cara kita mengamalkan ilmu hikmah, kita amalkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh guru kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sesuai dengan ketentuan beliau itu kita mengamalkannya, misalnya maghrib subuh, atau misalnya subuh saja sekian kali, atau maghrib saja sekian kali, dan sebagainya dan sebagainya. Namun ada juga penjelasan lain yang pernah saya dengar, kalau kita sudah meriadhahkan misalnya benteng Abdul Majid, meriadhahkannya itu dengan menggunakan cara yang pertama itu kita riadhahkan benteng Abdul Majid selama 40 hari 40 malam setiap selesai sholat maghrib dan subuh. Nah setelah kita meriadhahkan ya 40 hari 40 malam itu,
bisa kita amalkan 1 kali sehari, bisa kita amalkan 1 kali seminggu, bisa kita amalkan 1 kali sebulan. Nah ini. Jadi artinya walaupun kita amalkan 1 kali dalam sebulan itu, kekuatannya itu tetap kita miliki. Nah ini. Jadi itu yang pernah saya dengar dulu penjelasan. Jadi bisa kita amalkan 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan. Jadi kalau 1 kali sehari itu berarti setiap hari. Nah kalau 1 kali seminggu kita tentukan misalnya malam Jumat. Nah malam Jumat pertama. Nah itu kalau 1 kali seminggu tentunya setiap malam Jumat. Nah itu. Kalau misalnya 1 kali sebulan kita tentukan misalnya setiap malam Jumat pada minggu pertama. Nah itu maksudnya. Jadi bisa kita amalkan dengan cara yang demikian itu, bukan hanya setiap hari dan malamnya. Jadi artinya walaupun kita itu mengamalkannya 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, tidak hanya setiap hari, maka kekuatan dari ilmu hikmah itu tetap kita miliki. Insya Allah begitulah penjelasan yang kita dengar dulu pada masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Namun yang saya dengar langsung dari Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu, beliau menganjurkan kepada saya itu dulu benteng Imam Subli agar diamalkan setiap hari setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Nah itu penjelasan beliau. Nah terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami agar para penerima ilmu hikmah itu semakin istiqomah dalam mengamalkan atau semakin memperbaiki cara-cara dalam mengamalkan maupun dalam membaca ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima baik di masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun di masa setelah pindah alamnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar. Karena dulu setelah pindah alamnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu, Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul tetap istiqomah juga mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Dan terbukti sekali pada hayat Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja itu di saat mengijazahkan. Karena pada malam itu saya bersama para ustadz datang ke Pegadengan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul, menyaksikan bagaimana hebatnya orang-orang yang telah menerima ilmu hikmah. Langsung dibuktikan pada malam itu dengan menggunakan pedang, sebuah pedang. Walaupun orang yang memegang pedang itu berdekatan dengan jamaah-jamaah yang menonton itu, sampai pedangnya itu keluar dari sarangnya, dari gagangnya begitu. Jadi dari gagangnya itu terlepas pedangnya itu, namun anehnya tidak ada yang kena satu jamaah pun, padahal sangat berdekatan sekali dengan orang yang menggunakan pedang tersebut pada masa itu. Tidak ada yang terkena. Jadi melecat begitu, bahasa Indonesianya itu meleset. Keluar dari gagangnya pedang tersebut
kemudian terbanglah begitu bahasanya. Namun di saat itu tidak ada satu jamaah pun yang kena dengan pedang itu, dan semua aman di saat pengetesan ilmu hikmah yang kami saksikan pada malam tersebut. Karena ada yang diserang seseorang yang sudah menerima ilmu hikmah pada malam itu, dan dites sampai di mana kekuatan ilmu hikmah yang sudah dimasukkan ke dalam orang tersebut. Tentunya sudah diijazahkan, begitu setelah diijazahkan langsung dites. Begitu diijazahkan langsung dites. Jadi secara otomatis setelah diijazahkan ilmu hikmah itu otomatis masuk. Apalagi dikasih minum, dimandikan dengan air yang harum, dengan air yang sudah ditaruhkan bunga-bungaan dan minyak wewangian. Itu dipakai untuk memandikan orang yang menerima ilmu hikmah pada malam itu. Jadi begitu diijazahkan, belum dimandikan, belum dikasih minum, sudah masuk otomatis ke dalam jasad orang tersebut, dan kemudian langsung dites. Kemudian diserang oleh seseorang dengan menggunakan pedang pada malam itu. Namun pedang itu terlepas dari gagangnya itu, sehingga terbang pedang itu dan tidak ada yang kena satu orang jamaah pun, karena berkat dari ilmu hikmah yang diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul. Karena dalam saat itu juga pengawasan yang sangat sempurna, insya Allah pada malam itu benar-benar Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus ikut benar-benar mengawasi situasi di saat latihan ilmu hikmah tersebut. Jadi kita sangat bersemangat sekali karena diawasi langsung oleh seorang murid kepercayaan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dua orang guru ilmu hikmah yang cukup mumpuni, bahasa orang Jawa, yang cukup sempurna ilmu hikmah yang dimiliki oleh dua guru besar kita, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja dan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Itulah guru kita dalam menerima ilmu hikmah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.